Dan tema kita sekarang ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabur rasul, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yang Allah semua ridho kepada mereka. Tentunya kita akan mulai dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termulia, derajatnya yang termulia di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah sedikit memulai tentang sahabat Nabi, yang tentu namanya yang tidak asing bagi kita adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan mulai dari nasabnya beliau. Kemudian kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi. Itu adalah nasab Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah. Ada historinya, kebanyakan nama-nama khalifah itu dimulai dengan huruf Ain. Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Tapi ini bukan menjadi sandaran kita. Jadi Abu Bakar ini namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi. Beliau dari kabilah At-Taim. Karena orang-orang Quraisy dulu banyak kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Dan Abu Bakar ini, Abdullah ini dari kabilah At-Taimi. Itu nama kabilahnya. Dan beliau juga kepala sukunya. Inyo kepala suku situ. Datuk kepala suku? Apa? Enggak. Siapa kepala suku sih kok? Abu Bakar kepala suku Bani Taim. Dan semasa jahiliyahnya Abu Bakar menikahi dua orang perempuan. Menikah dengan dua orang perempuan ketika masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Yang pertama nama istrinya adalah Qutailah bin Abdul Uzzah. Qutailah bin Abdul Uzzah. Dari istri ini Abu Bakar mempunyai dua orang anak. Yang pertama nama anaknya adalah Asma binti Abu Bakar. Yang Asma binti Abu Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu adalah sepupunya Nabi, sepupu Nabi, yang orang-orang pertama masuk Islam juga nanti, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Zubair bin Awam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari bibinya Nabi. Kalau bahasa awak anak ocio-nya, yang bernama Sofiyah, yang semuanya masuk Islam ke dalam agama Islam. Karena ada tiga orang sahabat Nabi dari pamannya, ada Hamzah, ada Abbas, ada termasuk Sofiyah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zubair ini menikah dengan Asma, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Yang kedua anaknya dari Qutailah ini yang bernama Abdullah. Yang semua istrinya ini nanti masuk ke dalam agama Islam. Ini istri pertamanya ketika masa jahiliyah. Kemudian yang kedua, istrinya yang kedua bernama itu Ummu Rumman binti Amir. Ummu Rumman binti Amir. Dari istri ini juga mempunyai dua orang anak. Yang pertama namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini agak telat masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Abdurrahman ini ikut dalam peperangan Badar memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutnya dalam perang Badar, berperang dengan ayahnya. Justru ketika itu Abu Bakar mencari anaknya untuk dia bunuh dalam peperangan tadi. Karena ketika sudah terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir dalam perang, dalam perang di luar, di dalam peperangan tidak ada lagi yang namanya anak dan ayah. Kalau sudah beda pemahaman agama, satu kufur, satu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdurrahman ketika itu lari dari ayahnya agar tidak terlihat oleh ayahnya. Dan pada akhirnya Abdurrahman juga masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, anak yang kedua dari istri ini yang bernama yaitu termasuk Ummul Mukminin, yaitu Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istri yang di masa jahiliyah. Karena nantinya setelah hijrah ke kota Madinah, Abu Bakar nikah lagi, dua orang istri. Di situ akan lahir anak satu orang yang bernama Ummu Kulsum, kemudian Muhammad. Tapi lahir ketika Abu Bakar sudah meninggal dunia. Itu nasab dan istri serta anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika masa jahiliyah, Abu Bakar termasuk orang yang
yang terpandang, dipandang oleh orang-orang Quraisy ketika itu, termasuk dia kepala suku, dan dia seorang saudagar yang kaya raya. Pekerjaannya adalah berdagang. Dan Nabi SAW bersahabat dengan Abu Bakar ini ketika dia menikah dengan Khadijah. Karena Khadijah itu juga termasuk orang yang kaya ketika itu. Dan rumahnya tersebut, rumahnya Abu Bakar dan Khadijah tidak jauh, bertetangga. Dan ketika itulah Nabi SAW bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq semasa jahiliyah tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy yang lainnya, dan tidak pernah meminum khamar. Allah Subhanahu wa taala menjaga Abu Bakar, dan Abu Bakar ini orang yang ahli dalam silsilahnya orang-orang Quraisy, nasabnya orang-orang Quraisy. Kalau ada orang ingin bertanya nasabnya, maka tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar ahli dalam silsilah keturunannya orang-orang Quraisy ketika itu. Dia ada majelis tersendiri, majelis yang membahas tentang silsilahnya orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu sangat bangga, orang-orang Arab itu bangga dengan silsilah nasab mereka. Siapa ayah sampai kakek-kakeknya yang terdahulu. Mereka tahu, dan ahli dalam bidang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau bersahabat dengan Rasulullah SAW, ketika datang Islam, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menunda-nunda yang namanya ketika masuk Islam, sampai kepadanya berita dari Rasulullah SAW. Karena orang yang dikabari pertama oleh Rasulullah SAW ketika Jibril datang adalah istrinya Khadijah. Kemudian orang yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwanya di Gua Hira, Jibril datang dalam bentuk yang aslinya, diceritakan semuanya oleh Rasulullah SAW bagaimana proses Jibril datang dan menurunkan ayat pertama, surat pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Setelah menceritakan itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa tuntunanmu? Apa tuntunanmu agar saya bisa masuk ke dalam agamamu ini? Maka kata Nabi SAW, tuntunanku adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada pikir panjang. Ketika Nabi SAW selesai menceritakan proses turunnya wahyu pertama itu, langsung beliau tangkap hidayah tadi, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunggu dulu mikir besok pagi baru saya datang lagi, atau memikirkan hal-hal yang lain. Ketika selesai Nabi bercerita tentang itu, langsung, apa tuntunanmu ya Muhammad? Langsung. Maka inilah salah satu di antara kenapa Abu Bakar ini digelar dengan As-Siddiq. Karena langsung membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Kalau di zaman itu, Pak, Sobi doang Jibril datang kepada saya di Gua Hira. Jibril menampakkan bentuk aslinya ketika Nabi SAW keluar dari gua. Apa kata Jibril kepada Rasulullah SAW? Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, saya adalah Jibril dan engkau adalah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW melihat ke atas, semua langit yang terjangkau oleh mata Rasulullah SAW dipenuhi oleh Jibril. Dan Jibril itu mempunyai 600 sayap. Apabila satu sayapnya dikebaskan, hancur bumi ini. Di dalam surah An-Najm Allah mengatakan, di situ Rasulullah SAW melihat bentuk Jibril yang asli kali keduanya. Yang pertama ketika wahyu turun, dan yang kedua ketika malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW di Sidratil Muntaha. Dia melihat bentuk Jibril. Ketika itu juga Abu Bakar tidak pikir panjang, langsung masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka juga kenapa dinamakan Abu Bakar? Kan biasanya kalau Abu itu untuk anaknya. Contoh, dan Sandi nama Abu Sandi, apa itu Abu Azmi, atau cuma di Abu Atar. Kalau Abu Bakar bukan anaknya yang bernama Bakar, tapi ia diambil dari kata Bakara yubakkiru, orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam, maka dinamakan Abu Bakar. Dialah orang yang pertama dari kalangan dewasa yang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Khadijah bertanya,
bertanya. Kalau Abu Bakar tidak bertanya, langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia berdakwah. Dan di tangannya masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan khalifah yang ketiga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, itu di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Pahalanya sangat besar, selalu mengalir. Apapun pahala yang didapatkan oleh Utsman bin Affan, amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar, terus mengalir kepada Abu Bakar tersebut. Utsman masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Apapun yang dilakukan oleh Utsman, ini namanya pahala jariyah yang selalu mengalir sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dari gara-gara kita ngajak dia salat, ingatkan dia dengan kemaksiatan, kemudian sadar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita panen pahala. Selagi orang tadi selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang kita ingatkan kepada mereka, kita dapat hidayah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah awal-awal ketika Abu Bakar masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari perempuan adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Di kalangan anak-anak ketika itu yang masuk Islam yang pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali ini Pak tinggal di rumahnya Nabi. Karena Abu Thalib itu mempunyai anak yang banyak, sedangkan hidupnya agak miskin. Maka Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib yang masih kecil tinggal bersama beliau. Di situ Ali bin Abi Thalib dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nasabnya, dan pertama kali Abu Bakar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi gelar Abu Bakar ini dengan Atiqun. Ulama sepakat Atiq ini yaitu artinya yang terhindar dari api neraka. Selain As-Siddiq, beliau juga bergelar dengan Atiqun, yang terhindar dari api neraka. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhastu Abu Bakrin illa khullatal Islam, la yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abu Bakar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling murah hatinya kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling murah hatinya kepadaku dalam pergaulan dan dalam hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku boleh mengambil seseorang manusia menjadi kekasih, maka saya akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan persaudaraan di antara kami. Kalau bolehlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ini manusia boleh menjadikan manusia lain sebagai kekasihnya, maka saya akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasih saya. Karena ketika masuk Islam, pertama masuk Islam, Abu Bakar ketika itu mempunyai harta 40.000 dirham. 40.000 dirham. Kalau gini satu dirham Kuwait itu 45.000. 45.000 kali 40.000. Hartanya sekitar 1,8 miliar. Kolin tadi Pak 1,8 miliar, dan itu dia impakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 40.000 dirham tadi. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk perjuangan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keutamaan Abu Bakar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib bercerita, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar, Umar, lantas beliau bersabda, keduanya adalah penghulu-penghuni surga. Penghulu-penghuni surga dari awal sampai orang terakhir nanti, kecuali dari golongan Nabi dan para Rasul. Selain dari golongan Nabi dan para Rasul, penghuni surga itu adalah Abu Bakar dengan Umar sampai dunia kiamat nanti.
Selain Nabi dan Rasul, penghulu surga itu adalah Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, kemudian Ali di dalam surga, Talha di dalam surga, Zubair di dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam surga, kemudian Sa'id bin Zaid di dalam surga, dan orang terakhir kata Nabi SAW, Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke dalam surga semuanya. Ini adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Dan rata-rata 6 orang ini melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta sahibi alal haudi wa sahibi bil ghar. Engkau adalah sahabatku nanti di haud, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga, dan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga Nabi. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar. Engkau akan menemani saya di haud, di telaga, dan engkau juga telah menemani saya di dalam gua ketika malam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara keutamaan Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kedudukannya Abu Bakar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah Abu Darda mengkisahkan tentang kisahnya Abu Bakar. Ketika itu kami sedang duduk dengan Rasulullah SAW. Abu Darda dan dengan sahabat lain duduk dengan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Abu Bakar datang dengan tergesa-gesa, copek-copek sambil mengangkat jubahnya, kainnya, untuk nak copek je langkit seketik, datang kepada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, telah terjadi perselisihan antara saya dengan Umar, dengan Ibnul Khattab. Perselisihannya saya mengucapkan kata-kata yang agak menghina Umar, tapi saya sudah minta maaf, kata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Tapi Umar enggan untuk memaafkan saya. Saya takut menyinggung perasaannya Umar, maka saya datang ke sini, kata Abu Bakar. Ketika itu juga Umar merasa tidak enak karena tidak memaafkan Abu Bakar. Umar datang ke rumah Abu Bakar ingin memaafkan Abu Bakar. Datang ke rumahnya Bakar, tapi Abu Bakar tidak ada di rumahnya. Lalu Umar datang ke hadapan Nabi SAW dan menemukan Abu Bakar di situ. Maka ketika itu Rasulullah SAW melihat Umar merah mukanya, menahan marah. Karena Abu Bakar sudah minta maaf kepada Umar, Umar tidak mau memaafkan. Melihat mukanya merah, melihat muka Rasulullah SAW merah, Abu Bakar tidak merasa uang lomak kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar duduk di hadapan Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang salah itu saya, bukan Umar. Karena Nabi sudah melihat Abu Bakar itu sudah minta maaf. Nah, setelah datangnya Abu Bakar, apa kata Rasulullah SAW kepada Umar? Kata Rasulullah SAW, ketika saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian mendustakan saya. Termasuk Umar mendustakan Nabi SAW. Umar baru masuk Islam ketika tahun ke-6 kenabian. Kalian mendustakan saya, maka Abu Bakar ketika itu membenarkan saya. Oleh sebab itulah, tidak sudikah kalian untuk memaafkan sahabat saya ini, kata Rasulullah SAW. Sampai 3 kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Abu Bakar tadi sudah minta maaf. Setelah kejadian itu tidak berani satupun sahabat menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Karena kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi SAW itu sangat tinggi. Orang yang selalu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan Abu Bakar ini dipanggil nantinya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 8 pintu surga. Karena surga itu mempunyai 8 pintu. Abu Bakar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala pintu surga, baik dari pintu puasa, dari pintu sedekah, dari pintu jihad, dan dari pintu amalan-amalan yang lainnya.
Abu Bakar satu-satunya manusia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk surga dari segala pintu surga yang ada di surga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadisnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di awal Islam, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih berjumlah 38 orang. 38 orang yang masih beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mengajak Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Lah diajak di Abu Bakar itu berdakwah, dan Abu Bakar melakukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak di hadapan di Masjidil Haram, di Ka'bah, dan ketika itu orang-orang langsung berkumpul dan memukuli Rasulullah dengan Abu Bakar. Langsung dipukul, dihajar, dikeroyok semuanya. Sampai ada seorang dari Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah memukulkan sendalnya yang terbuat dari kayu yang keras ke mukanya Abu Bakar. Ke muka Abu Bakar, sehingga wajah Abu Bakar tadi dikatakan tidak dikenali lagi. Tidak kenal. Saking hancurnya muka Abu Bakar dipukul oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Dia tidak sadarkan diri, dan untung datang kabilahnya, untung datang sukunya. Datang sukunya Abu Bakar, mengambil Abu Bakar, membawa pulang. Dibawa pulang, tidak sadar Abu Bakar, dibersihkan lukanya oleh ibunya. Nama ibunya Abu Bakar, nama omahnya Ummul Khair. Golaunya, tapi nama aslinya Salmah bin Sakhrin. Salmah binti Sakhrin. Nama ibunya Abu Bakar, tapi gelarnya adalah Ummul Khair. Ketika Abu Bakar dibawa pulang, dibersihkan wajahnya, tidak sadarkan diri, pingsan sampai sore hari baru beliau sadar. Orang-orang sudah khawatir, kabilahnya sudah khawatir, kalau Abu Bakar tewas meninggal, kami akan mencari yang bernama Utbah bin Rabi'ah, membalas kematian dari Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah kepala sukunya Bani Taim. Tapi di sore hari Abu Bakar sadar. Ketika sadar, yang pertama kali ditanyakan oleh Abu Bakar adalah keadaan Rasulullah SAW. Yang ditonyong pertama Rasulullah. Ketika dia menanyakan Rasulullah SAW, orang-orang ketika yang ada sekelilingnya mengejek Abu Bakar. Ibarat kalau bahasa jedang tonyong jokon wangsong tadi wa ang jiha cuno ko bentu la azab. Kata Ummul Khair, saya tidak tahu tentang keadaan sahabatmu itu. Ketika akan diberikan makan oleh ibunya di rumahnya Abu Bakar, beliau tidak mau makan. Saya tidak akan mau makan, kata Abu Bakar, sampai saya melihat keadaan Rasulullah SAW. Melihat Abu Bakar seperti itu, orang-orang lain jengkel kan? Karena orang lain itu belum beriman kepada Rasulullah SAW, dan mereka pulang. Maka tinggal dari situ ibunya sendiri yang merawat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya tidak akan makan sampai melihat keadaan Rasulullah SAW. Maka kata Abu Bakar, pergilah engkau wahai ibuku ke rumahnya adiknya Umar bin Khattab, Ummu Jamil namanya. Ummu Jamil. Pergilah ke situ ke Ummu Jamil, tanya keadaan Rasulullah SAW, karena Ummu Jamil ketika itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Sesampainya di rumah Ummu Jamil, tanya oleh ibunya Abu Bakar keadaan Rasulullah SAW. Dia juga tidak tahu. Saya tidak tahu keadaan Abu Bakar seperti apa, dan saya juga tidak tahu keadaan Rasulullah SAW seperti apa. Maka keduanya datang kembali ke rumah Abu Bakar, membawa Rasulullah SAW ke tempat Rasul berdakwah, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Arqam. Sesampai di situ, barulah Abu Bakar melihat Rasulullah SAW dalam keadaan baik-baik saja. Nabi SAW mencium kening Abu Bakar, dan semua sahabat-sahabat lain memeluk Abu Bakar. Barulah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mau makan. Kemudian dia meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar ibunya masuk ke dalam agama Islam. Ibunya, ayahnya Abu Bakar, keduanya masuk ke dalam agama Islam. Tapi ayahnya agak terlambat sedikit masuk ke dalam agama Islam.
baru masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah di tahun ke-10 Hijriah. Ketika itu Abu Bakar menggendong ayahnya. Digendong ayahnya telah tua. Oboknya lebuban sodo. Digendong ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau ya Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang ke rumahmu. Kamu enggak perlu menggendong ayahmu sampai ke kami. Di akhir hayatnya Abu Quhafa atau Utsman bin Amir masuk ke dalam agama Islam. Ini peran Abu Bakar dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dituliskan, kata pengarang kitab ini, kita tidak akan cukup tinta untuk menuliskan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah, ada seseorang yang meletakkan sorbannya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, lalu datang Abu Bakar lalu mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyukula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayinat min rabbikum. Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar ketika ada seorang Quraisy mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Banyak peran Abu Bakar ketika di awal-awal Islam ini yang sulit kita ungkapkan karena saking mulianya kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian infaknya tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala di awal Islam ini, dia mempunyai harta 40 dirham, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah jalan di tengah padang pasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang budak yang diazab, dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini termasuk di antara kepala sukunya Quraisy. Dia orang kaya, dia mempunyai budak yang masuk ke dalam agama Islam ketika itu, yang bernama Bilal bin Rabah. Lalu Nabi SAW nampak Bilal sedang dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf di tengah padang pasir. Kalau diperkirakan panasnya itu 50 derajat. Diletakkan batu besar oleh Umayyah bin Khalaf di atas dadanya Bilal bin Rabah. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Nabi datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ada seorang budak yang sedang disiksa, Bilal. Itu saja yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar di sini mengerti, paham. Langsung datang Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Dia beli budak tadi 130 dirham. Langsung dibeli, dibebaskan oleh Abu Bakar. Itu adalah Bilal bin Rabah. Jadi banyak budak-budak yang dibeli oleh Abu Bakar dengan hartanya, kemudian beliau bebaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Abu Bakar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Lail Allah mengatakan, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Dan akan dijauhkan darinya, itu dari neraka Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalas, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi mengatakan, mayoritas ulama berpendapat surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang Abu Bakar yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam. Karena di awal-awal Islam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Makkah selalu mendapatkan penganiayaan dari orang-orang Quraisy karena Islam belum kuat ketika itu. Kapan baru kuatnya Islam? Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mulai hijrah ke kota Madinah. Mulai hijrah satu persatu para sahabat hijrah ke kota Madinah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW hijrah dengan Abu Bakar.
Abu Bakar mempunyai peran yang sangat penting ketika malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya paman beliau yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Setelah meninggalnya Abu Talib, mati Abu Talib, meninggal lagi Khadijah, istri beliau tercinta. Setelah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba memulai dakwah di Taif. Sesampai di Taif, orang-orang Taif melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanting. Dilanting sampai Rasul itu berdarah. Datang Jibril membawa 2 orang malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau, saya angkat gunung ini, saya timpakan ke penduduk Taif. Kata Jibril. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya yang murah, akhlaknya yang mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah lakukan wahai Jibril. Mungkin saja nanti Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang memperjuangkan agama ini. Beliau tidak mau mengirimkan azab kepada orang-orang yang mungkin menganiaya beliau, melempar beliau dengan batu. Ketika malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kejadian itu Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra dan Mi'raj untuk menjemput perintah salat. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setelah malam Isra dan Mi'raj di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung di Ka'bah, di Masjidil Haram, mengingat kejadian yang terjadi malam tadi. Kan Isra dan Mi'raj itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1000 kilometer lebih dari kota Makkah ke Palestina. Ketika itu Abu Jahal lewat. Itu Abu Jahal kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Nama Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 2 Umar. Yang pertama didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini orang-orang terkuatnya kota Makkah. Kalau tidak masuk Islam Umar, berarti Amr bin Hisham, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ini atau Abu Jahal di kota Makkah itu ibarat raja. Inyo diibaratkan orang yang paling disegani ketika itu. Lewat Abu Jahal ketika Nabi termenung mengingat kejadian malam tadi setelah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kamu termenung seperti itu?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Rasulullah, kepada Abu Jahal kejadiannya malam tadi, bahwasanya saya tadi malam datang Jibril membawa kendaraan burak, lalu dia mengisrakan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke kota Palestina. Kemudian setelah itu sampai di sana saya mengikat tali kekangannya burak tadi di tempat di mana diikat oleh para nabi-nabi terdahulu. Setelah itu saya mengimami para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan saya bersama Jibril dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai langit pertama bertemu dengan Nabi ini, langit kedua bertemu dengan Nabi ini, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah langit ketujuh saya ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak secara langsung, untuk menjemput perintahnya salat. Setelah itu Allah memerintahkan 50 waktu sehari semalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa menyuruh untuk dikurangi sampai 5 waktu. Dan ini adalah hadis sahih, diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Sesampai Nabi Musa setelah 5 waktu tadi minta kurang lagi, Nabi sudah malu, kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Mendengar cerita ini, Abu Jahal kaget. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, apakah kamu mau orang-orang di Mekah ini saya kumpulkan dan kamu ceritakan kepada semua orang?" Karena Abu Jahal ini ingin mempermalukan Rasulullah SAW. Karena dia di dalam hati mengatakan, Allah tambah, tidak masuk akal Muhammad. Dia memikirkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menempuh waktu, biasanya mereka bepergian selama 1 bulan dengan kuda tercepat mereka. Ini tidak, Nabi Muhammad menempuh dalam 1 malam. Bahkan Nabi menceritakan Mi'raj lagi ke langit. Tambah tidak masuk akal. Lalu Abu Jahal mengumpulkan semua orang, "Ya Muhammad, ceritakan." Diceritakan oleh Rasulullah SAW kejadian dia Isra dan Mi'raj.
Orang-orang kufur, orang-orang Quraisy yang belum beriman bertambah kufur. Memang aneh, tidak masuk akal cerita Muhammad. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW yang mulai goyah keimanannya ketika itu. Setelah selesai bercerita, Muhammad bohong, kata Abu Jahal. Tak masuk akal. Perjalanan yang kita tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita tempuh dengan kuda tercepat kita, memakan waktu 1 bulan. Ini tidak, semalam. Tak masuk akal, kata Abu Jahal. Agama Muhammad sudah hancur. Orang-orang sudah mulai ragu. Ada 1 orang, kata Abu Jahal. Kalau 1 orang ini kita bisa taklukkan dengan ceritanya Muhammad ini, maka habis agama Muhammad. Ketika itu Abu Bakar tidak berada di kota Makkah. Dia berada di pinggir kota Makkah, berada di dalam kebun kurmanya. Dicarilah Abu Bakar oleh Abu Jahal, berjalan bersama sahabat Nabi SAW mencari pembenaran tentang Isra dan Mi'raj. Sesampainya di situ, sampainya ke Abu Bakar, diceritakan oleh Abu Jahal, temanmu wahai Abu Bakar sudah melakukan perjalanan seperti ini dan seperti itu. Ceritakan semuanya oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang menceritakan berarti dia benar. Di dalam athar disebutkan, bahkan kata Abu Bakar, kalau Muhammad mengatakan kepada saya sampai di Masjidil Haram, di masjid, kalau Muhammad mengatakan dinding ini warnanya, dilihat oleh mata saya dinding ini warnanya putih, tidak wahai Abu Bakar, dinding ini warnanya merah, saya akan bohongi mata saya dan saya akan percaya bahwa dinding ini warna merah. Begitu yakinnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Sobuh dia Abu Bakar, warna dinding kau warna putih. Tidak ada Abu Bakar, warna merah tu. Akan saya lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada mata saya. Kata Abu Bakar, saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal seperti itu, sahabat-sahabat yang lain tadi mulai kuat lagi keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Dan inilah salah satu penyebabnya kenapa Abu Bakar ini bergelar dengan As-Siddiq. Juga di antara salah satu sebabnya, karena dialah satu-satu orang yang membenarkan cerita tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dalam 1 malam. Kalau kini je Pak nak juga bisa ada orang dalam 1 malam dari Indonesia ke Masjidil Aqsa, menempuh waktu yang sangat jauh sekali. Kalau pakai pesawat berjam-jam, apalagi waktu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, yang ada hanya kuda, unta. Kalau mungkin awak hidup di zaman itu, tidak akan jadi sahabat mungkin awak. Mungkin awak termasuk jadi Abu Jahal tadi. Orang yang membohongi Nabi SAW. Dia apa Abu Jahal nama apa? Abu Jahal jahalon berapa artinya? Bongak. Bapak yang paling bongak, kata Nabi. Nabi yang memberikan gelar Abu Jahal kepada Amr bin Hisham ini. Ada cerita tersendirinya. Ceritanya seperti ini. Nabi SAW itu setiap malam, Nabi itu setiap malam membaca Quran. Baca Quran Nabi tiap malam. Ternyata Abu Jahal ini tiap malam juga mendengar Nabi membaca Quran. Mendengar Nabi SAW baca Quran. Ketika akan pulang, toswo do Abu Sufyan. Abu Sufyan juga seorang yang masih tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Toswo Abu Sufyan dan toswo dengan pemuka Quraisy yang lainnya. Toswo di situ, kata Abu Sufyan, apa yang kamu lakukan? Mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad. Maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan, setelah iko gua, kata Abu Sufyan, jangan awak cuba lo datang ke umat Muhammad mendengarkan dia membaca Al-Quran tadi. Terjadi perjanjian di antara mereka bertiga. Ayo, tidak datang. Nyo kalau nampak awak mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad, orang-orang akan beriman. Orang-orang akan beriman. Di malam yang kedua, datang lihat Abu Jahal mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi. Paskan pulang di subuh hari, wali Abu Sufyan. Abu Sufyan malam subuh jangan datang jule. Janji lihat. Ternyata malam ketiga juga datang. Batigo to mendongol Nabi SAW membaca Al-Quran. Di hari ketiga ini datanglah Abu Sufyan ke rumah Abu Jahal menanyakan, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, kalau gelarnya itu wahai Abul Hakam. Kata Abu Sufyan, kenapa kamu datang ke rumah Muhammad mendengarkan apa yang dia baca? Demi Allah, kata Abu Jahal, karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Demi Allah, apa yang dibaca oleh Muhammad itu semuanya benar. Walaupun ada yang tidak saya pahami, tapi diterima oleh hati nurani saya. Kata Abu Jahal,
Lalu kenapa kamu tidak beriman kepada beliau, kepada Muhammad? Kata Abu Sufyan, saya tidak akan beriman kepada Muhammad karena terjadi persaingan antara sukunya Abu Jahal dengan sukunya Nabi Muhammad SAW. Suku Muhammad memberi makan dan minum untuk orang-orang haji ke kota Makkah, kami juga memberikan makan. Suku Muhammad berperang membela kota Makkah, kami juga ikut berperang. Di suku Muhammad ada Nabi, di suku kami tidak ada Nabi. Dan saya tidak akan mau beriman kepada Muhammad. Dia pun tidak ada Nabi di suku kami. Di suku Muhammad dia Nabi. Maka Nabi SAW memberikan gelar kepada Amr bin Hisam dengan Abu Jahal. Bohong enggak? Dia bohong enggak? Lah untuk kebenaran dia, tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia yang memprovokasi orang lain untuk mengazab, menganiaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sedikit tentang kisah Abu Bakar ini. Karena kalau kita lihat masih panjang. Ini masih proses di kota Makkahnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Kita sedikit persingkat. Ketika sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah, para sahabat berangkat semuanya termasuk Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu sudah mempersiapkan bekalnya akan juga berangkat dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi dilihat oleh Nabi. Dicegah oleh Nabi. Tunggu. Jangan berangkat dulu. Ini isyarat dari Nabi agar Abu Bakar menemaninya. Ketika sudah datang Jibril, perintah dari Jibril, silakan wahai Muhammad, engkau berangkat hijrah dan ditemani oleh Abu Bakar. Karena dalam hijrah tersebut Allah memang memilih siapa teman Nabi SAW di dalam perjalanan ini. Karena ini dalam safar. Di dalam safar inilah nanti terlihat seperti apa jati dirinya seseorang, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Di siang harinya Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Bakar. Datang ke rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar hijrah. Dan ketika itu di dalam rumah ada anak-anaknya Abu Bakar. Nabi menyuruh semuanya keluar karena ini berita penting. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, nanti kalau kita hijrah, Abu Bakar mempersiapkan dua untanya silakan dipakai ya Rasulullah. Dua unta tadi. Kemudian beliau juga memerintahkan budaknya untuk mengembala kambing di tempat lewatnya nantinya Rasulullah, agar jejaknya Nabi itu tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy dikabarkan oleh Jibril akan membunuh Muhammad pada malam hari ini. Di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, Abu Jahal yang kepala sukunya, kepala kejahatannya itu Abu Jahal, berkumpul di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya orang-orang kafir. Ketika itu mereka bermusyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam itu, dan dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar, kita hijrah malam ini. Setelah datang malam, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ketika mereka musyawarah tadi, iblis datang. Iblis menyamar menjadi seorang kakek dari negeri Syam. Iblis datang juga. Kata Abu Jahal memberikan ide, semua suku Quraisy kita kumpulkan orang-orang terkuat kita, semua suku membunuh Muhammad dengan pedangnya. Kenapa seperti itu? Nanti ketika sukunya Muhammad Bani Hashim ingin menuntut balas, dia enggak akan sanggup karena banyak suku yang membunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Maka kata iblis ketika itu, ini ide yang cemerlang. Lebih bahaya ide Abu Jahal daripada ide iblis ketika itu. Maka dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang akan membunuh Nabi Muhammad sudah siap di luar rumah tadi, semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talolok sudah tidur, dan Nabi menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Ali tinggal bersama Nabi. Setelah itu berangkatlah Abu Bakar dengan Rasulullah SAW di malam hari menuju Gua Sur, namanya Gua Sur. Gua Sur itu terletak sebelah Yaman, tidak ke arah Madinah. Kalau Madinah di Siko, Gua Sur di Siko. Kaumai Nabi dulu, biar orang-orang Quraisy ini tidak mendeteksi kemana Nabi lari. Namun ternyata jual Gua Sur tadi deh orang-orang Quraisy. Tapi sebelum masuk ke dalam Gua Sur tadi, Abu Bakar tidak memperbolehkan Nabi masuk ke dalam gua tadi terlebih dahulu. Maidain masuk dulu, kata Abu Bakar.
Karena biasanya dalam gua itu kan ada lubang-lubang, ada ular, ada kelejengking, ada binatang-binatang yang berbisa. Lalu Abu Bakar mengambil kain-kain yang dia bawa untuk menutup lubang-lubang tadi, agar Nabi tidak tersengat oleh binatang-binatang yang berbisa tadi. Tutup sodo. Ada 2 lubang yang tidak bisa ditutup ialah abi sodo. Maka Abu Bakar menutup dengan kedua kakinya, ditutup dengan 2 kaki. Lalu Nabi istirahat di atas pahanya Abu Bakar, karena gua tadi kan sempit. Berbaring istirahat. Ketika itu ternyata di dalam lubang yang ditutup dengan kakinya tadi oleh Abu Bakar masih ada binatang yang berbisa, dan Abu Bakar tersengat oleh binatang tadi yang berbisa tadi. Tidak dikatakan binatangnya apa, tapi yang berbisa. Sehingga saking sakitnya, kan Nabi berbaring di atas pahanya Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakitnya terkena bisa tadi, tidak sanggup menetes air matanya. Terbangun Nabi SAW, terjago. Kenapa wahai Abu Bakar? Apa yang terjadi ke Waang? Nah, kata Abu Bakar, ada binatang yang menyengat kakiku. Lalu dilihatkan oleh Nabi SAW, Nabi meludahi tempat di mana Abu Bakar terkena sengat oleh binatang tadi, langsung sembuh. Tapi ini ludahnya Nabi SAW. Singkat cerita, sesampainya di kota Mekah disambut oleh orang-orang Ansar dan para sahabat yang sudah sampai di kota Mekah. Kemudian di dalam peperangannya bersama Nabi SAW, perang pertama Rasulullah SAW itu adalah ketika perang Badar. Di dalam perang Badar ini, Abu Bakar berada di samping Nabi SAW, menjadi pelindungnya Nabi SAW. Kemudian ketika itu Abdurrahman yang awal kita sebutkan tadi, anaknya Abu Bakar juga ikut dalam peperangan ini. Dia melihat ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia selalu menghindar agar tidak terlihat oleh ayahnya. Diceritakan oleh Abdurrahman ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, wahai ayahku, ketika perang Badar dulu saya melihatmu, tapi ketika itu saya langsung menghindar agar tidak berhadapan dengan kamu. Kata Abu Bakar, kalau kamu berada di dekatku, pasti saya akan membunuhmu. Maka turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarawtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, yang kamu usahakan, yang kamu perdagangkan, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan kepadanya. Abu Bakar meninggalkan itu semua. Ketika malam hijrah itu, hartanya yang banyak ditinggalkan kota Mekah. Anak-anaknya yang tidak mau beriman ditinggalkan. Banyak harta Abu Bakar, semua yang ditinggalkan. Yang dibawa oleh Abu Bakar hanya pakaiannya yang dilekat di badan tadi, karena hijrah itu sangat susah sekali. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat memuji Abu Bakar ketika itu, karena dia tidak memperhitungkan, ini anak, ini saudara, tetap akan dihadapi oleh Abu Bakar kalau sudah bertemu di medan peperangan. Dan dikatakan di dalam perang Badar itu, malaikat Jibril turun, Mikail turun, dan malaikat Israfil menyaksikan peperangan Badar tadi. Israfil, malaikat yang siap untuk meniup sangkakala tadi. Kata Nabi SAW, Israfil sudah meletakkan trompet tadi di mulutnya, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tiup, maka ditiup oleh malaikat Israfil. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Sekarang tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, kita singkatkan ceritanya karena sudah azan. Ketika Rasulullah SAW wafat dan hampir dekat dengan ajalnya, Rasul jatuh sakit, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam, menggantikan beliau salat adalah Abu Bakar.
Dan di sini kata ulama sudah isyarat dari Rasulullah SAW kalau yang akan menjadi khalifah nantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW meninggal, yang paling tabah itu adalah Abu Bakar. Yang paling tabah adalah Abu Bakar. Bahkan Umar ketika wafatnya Rasulullah SAW langsung menghunuskan pedangnya karena tidak sanggup melihat Nabi SAW wafat. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka saya akan menebas lehernya. Ketika itu langsung Abu Bakar berkata kepada Umar sambil membacakan ayat kepada Umar bin Al-Khattab, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajziyallahu asy-syakirin." Dan tidaklah Muhammad hanyalah seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Afa in mata aw qutila qalabtu ala aqabikum. Apakah ketika dia mati kalian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Mendengar ayat ini Umar langsung pingsan. Kata Umar setelah sadar, seakan-akan ayat ini baru pertama kali saya dengarkan. Padahal dulu sudah dengar juga oleh Umar, tapi saking tidak bisa menerimanya Nabi wafat, dia langsung menghunuskan pedangnya. Dan yang paling tabah ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita cukupkan sampai di wafatnya Rasulullah SAW, karena nanti ada masa pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah dan masa-masa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar, apa saja yang terjadi di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang terjadi kita singkatkan sedikit, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq orang-orang kembali murtad. Ada orang yang murtad, ada orang yang tidak mau membayar zakat, ada nabi-nabi palsu, ada Musailamah Al-Kazzab, dan orang-orang yang murtad dari agama Rasulullah SAW. Abu Bakar fokus dengan hal-hal ini terlebih dahulu selama kepemimpinannya menjadi khalifah selama 3 tahun. Setelah itu beliau meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu yang menunjuknya adalah Umar bin Al-Khattab. Ketika ditunjuk oleh Abu Bakar, Umar menggantikan nanti ketika beliau telah wafat, nanti Abu Bakar juga mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Islam mulai meluas ketika di zamannya Umar bin Al-Khattab. Banyak ekspansi, penaklukan kota dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab. Yang panglima perangnya adalah Khalid ibn Walid. Itu sangat panjang ceritanya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang serial sahabat Nabi SAW. Sedikit nanti sambungan tentang Abu Bakar, dan kita lanjutkan dengan Umar ibn Al-Khattab. Dalam masalah sirah ini mungkin tidak ada tentang pertanyaan atau tanya jawab, karena sudah jelas semuanya tentang sirah Nabi SAW dan sirahnya para sahabat Nabi SAW. Kita cukup dengan membacakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.